Shalom, selamat malam ibu-ibu terkasih dalam Tuhan, salam sehat bagi kita semua. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai kita sepanjang hari dalam segala aktivitas kita pada hari ini. Dan malam hari ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dalam ibadah PWGT, di mana menjadi mimbar pelayanan malam hari ini keluarga Nyonya Sherly Talo Nathan. Dan yang membawakan firman pada malam hari ini Saudari Vina Oktavina Lumembang STH. Saya undang ibu-ibu terkasih untuk kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 17 ayat 1, Tuhan Allah hadir. Masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur dari Mazmur 667 ayat 1 sampai 8. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Untuk mengaminkan Mazmur, dan saatnya kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Jemaat 52 ayat 1, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang senantiasa menjaga, memelihara,
mengasihi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sehingga segala kegiatan kami, aktivitas kami pada hari ini dapat kami lalui semua bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini lewat ibadah PWGT Jemaat Masale bersama dengan keluarga Nyonya Serli Talok Nathan, kami siap ya Tuhan untuk disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami dalam memahami akan firman-Mu. Terlebih khusus ya Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai, Tuhan memberkati hamba-Mu, biarlah firman-Mu yang diuraikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari kitab Yosua pasalnya yang ke-23 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu. Maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Amin. Firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Saya memberi satu tema, bertekun dalam mengasihi Tuhan. Bertekun dalam mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, terlebih khusus PWGT yang sama dikasihi dalam Tuhan, saya menyapa dari gedung gereja ini buat ibu-ibu terkasih, buat oma-oma, serta Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Shalom dan selamat malam. Bersyukur kita masih ada pada malam hari ini, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita masih dipermungkinkan untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita diawali tadi dengan kata bertekun. Ya. Tekun adalah salah satu kata yang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi membutuhkan perjuangan untuk melakukannya.
sangat mudah untuk diucapkan tetapi membutuhkan perjuangan untuk mempraktekkan atau melakukan di dalam kehidupan kita. Sebab tekun menyangkut keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Orang yang tekun biasanya tidak mudah untuk mendua hati. Saudara, seorang yang tekun adalah seorang yang hidupnya fokus atau berfokus. Seorang yang konsisten dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dia kerjakan. Kalau kita melihat dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-15, di situ dijelaskan bahwa orang yang tekun sajalah yang akan menghasilkan buah. Orang yang tekun sajalah yang akan menghasilkan buah. Kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketekunan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus akan membuat imannya semakin kuat dan dewasa di dalam Kristus Yesus. Di sisi lain, ketekunan akan membuat seseorang menjadi kuat dan tahan uji di dalam menghadapi setiap pergumulan yang dia hadapi dalam hidupnya. Dan orang yang tahan uji menimbulkan pengharapan. Tercatat di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang keempat. Saudara, kita belajar dari pribadi Yosua pada bacaan kita pada malam hari ini yang berusaha tetap konsisten dengan keputusannya di dalam mengasihi Tuhan. Saat Tuhan Allah memanggil Yosua untuk menjadi pemimpin Israel di usianya yang ke-80 tahun. Dia dipanggil Tuhan untuk memimpin Israel pada saat dia sudah lanjut usia yang ke-80 tahun. Ia berprinsip untuk tetap memegang janji firman Tuhan secara tekun. Dan ketika ia akan meninggal dunia di usia yang ke-110 tahun, ia membuktikan dirinya di hadapan umat, di hadapan Tuhan, bagaimana ketekunannya dalam mengasihi Tuhan Allah. Dia orangnya yang setia, dia orangnya yang tekun. Sebelum ajal menjemput dirinya, Yosua memanggil seluruh orang Israel. Dia memanggil umatnya, dia memanggil para tua-tuanya, para kepala-kepala, para hakim, para pengatur, para pasukan, dan berkata kepada mereka, aku telah tua. Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Kita bisa membaca di ayat yang kedua. Ya. Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Kita melihat dalam amanat Yosua meninjau kembali karya-karya hebat yang telah dilakukan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup mereka, serta membahas mengenai janji-janji Allah untuk bangsa Israel di masa depan. Semua hal yang baik akan dinikmati oleh bangsa Israel jika mereka bertekun di dalam mengasihi Tuhan. Ya. Semua hal yang baik akan dinikmati bangsa Israel jika mereka tekun di dalam mengasihi Tuhan. Ya. Tetapi jika mereka tidak tekun, ya, Tuhan tidak segan-segan untuk menghabisi mereka. Ya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Makanya tadi Yosua mengatakan apa yang Tuhan sudah janjikan kepadamu itu sudah digenapi dan akan terus digenapi dalam kehidupanmu. Akan terus dinyatakan dalam kehidupanmu. Tetapi sekali-kali engkau berbalik dari Tuhan, engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan menyembah Allah lain, Tuhan tidak main-main. Tuhan tidak bisa kompromi. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita dapat bertekun di dalam mengasihi Tuhan? Bagaimana seharusnya kita bertekun di dalam mengasihi Tuhan? Di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, minimal ada 2 hal yang penting untuk kita perhatikan bagaimana seharusnya kita bertekun di dalam mengasihi Tuhan. Yang pertama, memelihara perintah Tuhan
ayatnya yang ke-6. Memelihara perintah Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam bertekun mengasihi Tuhan ialah dengan memelihara perintah Tuhan. Di situ dikatakan, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan apa yang tertulis dalam kitab Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita melihat Yosua memakai kata kuatkanlah benar-benar. Hatimu, kata ini adalah kata yang sama seperti diterima Yosua saat Tuhan memanggilnya. Kuatkanlah hatimu. Dalam hal ini, ketekunan membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dari orang yang melakukannya. Ketekunan ialah membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dari orang yang melakukannya. Jika kita mengatakan saya akan bertekun mengasihi Tuhan, itu membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara-saudara. Tanpa komitmen Bapak Ibu Saudara-saudara yang sungguh-sungguh, maka ketaatan yang dilakukannya hanya sebatas perkataan dalam mulut tanpa ada aksi yang dilakukan. Hanya sebatas perkataan saja tanpa ada aksi yang dilakukan. Hanya bicara tanpa ada tindakan. Yang kedua, berpaut kepada Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana kita dapat bertekun mengasihi Tuhan adalah dengan jalan berpaut kepada Tuhan. Berpaut berarti terikat erat-erat kepada Tuhan. Kehidupan yang sejati tidak bisa dilihat dari hal-hal yang nampak di dunia ini. Tetapi kehidupan sejati ada dalam orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup yang bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan kita satu gambaran mengenai kehidupan yang berpaut ini. Diumpamakan dengan sebuah pohon anggur. Ya. Kita ingat dari kitab Yohanes 15 ayat yang ke-5. Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kata Yesus, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, dan ia berbuah banyak. Ketika kita di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Mendapatkan berkat Tuhan. Tetapi ketika kita di luar dari Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah. Dan kita juga tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan yang memberkati kita hari ini dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan yang mengasihi kita, menjaga kita, melindungi kita sepanjang satu malam tadi, dengan derasnya hujan pada saat ini, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu kita bisa melewati hari ini, melewati malam yang kemarin dengan derasnya hujan, itu karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Jelas firman Tuhan katakan dari Yohanes 15 ayat 5, sebab di luar aku, Tuhan katakan sebab di luar aku, di luar Tuhan, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Kita pegang itu bahwa ketika kita berada di luar Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tahu diri kita lemah, kita membutuhkan penolong dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan pemulihan dalam kehidupan kita dan itu hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Ya, jangan kita andalkan manusia. Jangan kita andalkan semua hal yang ada pada diri kita. Karena yang ada pada diri kita itu fana, hanya sementara. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan,
yang sumber segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, kita tidak menjadi kecewa, tetapi kita mendapatkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita ketika kita bertekun di dalam mengasihi Tuhan. Karena itu, tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bisa meresponi anugerah penyertaan Tuhan selain kita bertekun mengasihi Tuhan. Dengan apakah kita akan membalas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan tidak punya? Tuhan punya semuanya, bahkan Tuhan yang memberikan kepada kita. Lalu dengan apa kita membalas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan? Selain bertekun dan mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Memelihara dan melakukan firman Tuhan. Tidak sekedar tahu, tetapi kita mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi saksi Tuhan dalam dunia ini. Kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dengan tema Tuhan berkuasa di atas sorga dan di bumi. Tuhan memiliki kuasa. Dan ketika Tuhan sebelum naik ke atas sorga, Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Ya. Baptislah mereka dan ajarlah mereka. Kamu tidak berjalan sendiri tapi aku menyertai kamu. Dan kita semua telah mendapatkan kuasa dari Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kuasa yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua ini, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang diberikan Tuhan. Jadi jangan takut menjadi saksi Tuhan, jangan takut dalam menjalani kehidupan ini karena Tuhan akan menyertai kita. Kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang melindungi kita, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Yosua mengingatkan kita pada saat ini. Saya baca ayat yang ke-8, kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Ketika bangsa Israel pada saat itu setia pada Tuhan, Yosua katakan, lakukanlah seperti ini, kedepannya kamu harus seperti ini, setia kepada Tuhan. Yosua berpesan kepada bangsa Israel agar mereka tidak meninggalkan Tuhan. Demikian pula pesan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Jangan pernah sekali-kali meninggalkan Tuhan. Jangan pernah sekali-kali engkau melupakan Tuhan dalam kehidupanmu. Jelas sekali tadi dikatakan Yosua bahwa semua hal yang dijanjikan Tuhan telah dinyatakan dalam hidupmu dan akan terus dinyatakan dalam kehidupanmu ketika engkau bertekun mengasihi Tuhan. Dan itu diingatkan kepada kita lagi bahwa jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, tetapi mari kita terus untuk mengasihi Tuhan dengan memegang komitmen bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Lalu dengan apa saya akan membalas kasih Tuhan dalam kehidupan saya selain bertekun di dalam mengasihi Dia. Hanya itu yang dibutuhkan Tuhan dari kehidupan kita. Bagaimana kita bertekun untuk mengasihi Dia, untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara, mari kita dalam menjalani kehidupan ini dengan senantiasa bertekun di dalam mengasihi Tuhan. Bukan hanya pada saat kita masih muda dan produktif, tapi seumur hidup kita. Bukan kita mengasihi Tuhan di saat kehidupan kita lagi diberkati, tetapi apapun yang datang menjumpai kehidupan kita, jangan pernah melupakan Tuhan. Ya. Tetapi baiklah ketika kita menghadapi tantangan atau pergumulan hidup, jangan pernah meninggalkan Tuhan atau melupakan Tuhan atau bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi di dalam kelemahan kita katakan kepada Tuhan, Engkau tahu pribadi saya Tuhan. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Saya menghadapi tantangan ini, saya tahu Engkau lihat Tuhan, mari Engkau memberkati saya atau Engkau menolong saya dalam melewati setiap step by step
atau pergumulan demi pergumulan yang hadir dalam kehidupan saya. Dan pasti pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan setiap orang yang senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan, di mana firman Tuhan mengatakan, "Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya." Mazmur 116 ayat 17 sampai 18. Mengiringi persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291 ayat 1 dan 3, "Mari bersyukur semua." Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, secara khusus dalam ibadah PWGT pada malam hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan kami Tuhan untuk senantiasa bertekun di dalam mengasihi Engkau. Kami tahu bahwa kami manusia tidak bisa berjalan sendiri tanpa topangan Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, dengan apakah kami akan membalas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, selain menyembah Tuhan, bertekun di dalam mengasihi Engkau. Tuhan, karuniakan roh-Mu yang kudus untuk senantiasa memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa melakukan, mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami, senantiasa menjadi saksi-Mu dalam menjalani kehidupan kami, senantiasa takut akan Engkau, senantiasa berpengharapan hanya kepadamu, senantiasa membangun hubungan yang lebih intim dengan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, pada malam hari ini Tuhan, kami datang berdoa bersama dengan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan, bersama dengan Nyonya Serlit Talo Nathan. Kami bersyukur ya Tuhan bersama dengan keluarga, untuk setiap kebaikan-Mu, berkat-Mu ya Tuhan, yang senantiasa tetap dialami dan dirasakan oleh keluarga. Kami berdoa ya Tuhan buat Bapak Gita sebagai kepala keluarga dalam mengangkat tugas pelayanannya sebagai imam, bahkan dalam pekerjaannya hari lepas hari, yang pada saat ini sedang berada di Jakarta, dalam mengangkat tugas pekerjaannya. Tuhan, mari Engkau senantiasa mengaruniakan kekuatan kepadanya, kebijaksanaan, ketulusan. Engkau kasihi dia ya Tuhan, jauhkan dia ya Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan.
Tapi baiklah Engkau melindungi dia, menyatakan segala yang terbaik dalam hidupnya lewat pekerjaannya ya Tuhan. Biarlah Bapak Gita senantiasa tetap sehat dan kuat dalam mengangkat tugas dan pekerjaannya ya Tuhan. Senantiasa dalam memimpin rumah tangganya takut akan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati Mama Gita di dalam hidupnya. Engkau karuniakan kebijaksanaan, ketulusan kepadanya, kesetiaan kepadanya Tuhan, dalam mengangkat tugas sebagai ibu rumah tangga, dalam mendidik anak-anak, mendampingi suami dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Biarlah Mama Gita senantiasa ya Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa dijalankan dengan penuh sukacita, mendidik anak-anak, titipan Tuhan dengan penuh tanggung jawab, dengan senantiasa diangkat dengan penuh sukacita ya Tuhan, mengandalkan Tuhan, menjadi ibu yang baik kepada anak-anak. Dan biarlah semua berkat-Mu ya Tuhan senantiasa dinyatakan lewat kehadiran seorang istri yang hormat kepada suami dan takut dan tekun dalam mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak yang Tuhan telah karuniakan buat Bapak Gita bersama dengan Mama Gita, ada Gita, Gaby, Galvin, dan Vika dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Mari Engkau Tuhan sayangi mereka, lindungi mereka Tuhan, biarlah mereka ini dalam pendidikan dan pertumbuhan mereka, perkembangan mereka, senantiasa mereka sehat dan kuat, mereka rajin dalam mengejar cita-cita mereka Tuhan, dan biarlah masa depan mereka ini Tuhan mereka raih, dalam naungan dan kasih sayang Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita mereka Tuhan, mari Engkau lapangkan jalan bagi mereka Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Jauhkan segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan mereka Tuhan, tetapi baiklah Engkau nyatakan kepada kehidupan mereka segala yang baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua yang ada di Makassar dan di Pomala. Engkau jaga mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, sayangi mereka Tuhan dalam menjalani masa lanjut usia. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, mengaruniakan umur panjang kepada mereka. Biarlah orang tua yang ada di Makassar dan di Pomala senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu, senantiasa melihat setiap kesuksesan dari anak-anak serta cucu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau lindungi segenap keluarga dimanapun mereka berada. Biarlah kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini juga ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah PWGT pada malam hari ini. Mari Engkau Tuhan memberkati kehidupan mereka, melindungi mereka, mengaruniakan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Sayangi mereka ya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka, bahkan dalam pekerjaan mereka hari lepas hari ya Tuhan. Engkau nyatakan seluruh berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah hari-hari yang mereka lalui ya Tuhan, senantiasa bersukacita untuk setiap hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan mereka senantiasa mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dan senantiasa mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa buat Oma Salata, Oma Taknak, Bapak Dr. Samuel Baso, Bapak Jonathan, Ibu Deborah, Oma Kristina Tandirerung, atau masih ada Tuhan yang hamba-Mu tidak sebutkan namanya pada saat ini tapi dalam kelemahan tubuh, kami memohonkan kepada-Mu Tuhan, mari Engkau hadir dalam kehidupan mereka, memberkati mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan keadaan mereka, karena kami percaya Engkau Tuhan, bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang dapat menyembuhkan segala penyakit dalam kehidupan kami Tuhan.
Mari Engkau Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, umat-Mu pada saat ini bahkan keluarga telah menyerahkan tanda ungkapan syukur kepadamu. Mari Engkau Tuhan terima persembahan kami ini yang akan dipakai dalam pelayanan-Mu di pelayanan PWGT Jemaat Masale ya Tuhan. Tuhan memberkati segenap pengurus PWGT Jemaat Masale dalam mengangkat tugas pelayanan mereka. Biarlah mereka tetap seia sekata, tetap setia ya Tuhan dalam mengangkat tugas pelayanan yang telah Tuhan embankan kepada mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, mari Engkau Tuhan memberkati kota Makassar ini, memberkati negeri ini ya Tuhan. Tuhan tahu pada saat ini ya Tuhan, dalam cuaca yang sedang tidak baik, ada beberapa jemaat-Mu Tuhan, mulai dari kemarin malam ya Tuhan, mereka dilanda oleh banjir. Kami percaya ya Engkau Tuhan bahwa Engkau senantiasa melihat setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Mari Engkau Tuhan lindungi mereka Tuhan, sayangi mereka ya Tuhan. Buat seluruh jemaat-Mu atau umat-Mu pada saat ini Tuhan yang dikena oleh banjir. Dan berikan kami cuaca yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa aman dalam menjalani kehidupan ini. Menikmati hidup anugerah Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat Ibu terkasih, Ibu Eva Madeten sebagai liturgis pada malam hari ini, Ibu terkasih Ibu Adriani Salamba sebagai operator musik, Saudara Cali sebagai tim multimedia, bahkan hamba-Mu Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan dalam mengangkat tugas pelayanan. Biarlah pelayanan kami pada malam hari ini Tuhan berkenan kepadamu. Dan biarlah Engkau senantiasa Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa mengangkat tugas pelayanan kami di hari-hari yang akan mendatang. Tuhan ampuni salah dan dosa kami. Ini doa kami Tuhan, ini seru sembahyang kami yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang ibu-ibu terkasih untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 407 ayat 1. Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mewakili keluarga Nyonya Serli Talo, diucapkan terima kasih kepada Saudari Oktavina Lumembang STH yang sudah memberitakan firman.
Tuhan selalu memberi kesehatan dan memberkati selalu dalam pelayanan. Diucapkan juga terima kasih kepada operator pianis, multimedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Diucapkan terima kasih juga kepada keluarga Nyonya Serlitalo yang sudah menjadi bagian dalam mimbar pelayanan malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberi kesehatan, Tuhan selalu memberkati dalam setiap apa yang dikerjakan. Shalom, terima kasih.